Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Mahfid, kelas A7, asal dari Kota Kudus, nomor absen 11, nomor induk mahasiswa 22811303111. Ingin menjawab poin kedua terkait tentang perlunya dibedakan antara pendidikan sekuler dan pendidikan Islam. Antara kedua pendidikan tersebut harus dibedakan karena jelas dalam pendidikan Islam bertujuan menjadikan seseorang dalam kehidupannya mengedepankan kemaslahatan bagi semua orang. Tidak egois, tidak hedonistik, dan tidak berpikir secara individual, tapi berpikir secara bersama-sama bagaimana menciptakan kebaikan. Dan itu diajarkan dalam pendidikan Islam, sebagaimana di dalam Maqasidus Syariah dijelaskan perlindungan-perlindungan terhadap berbagai hal pokok asasi kemanusiaan, melindungi jiwa, harta, dan yang lain. Sedangkan dalam pendidikan sekuler cenderung untuk mencari kebutuhan secara pribadi tanpa melihat kebutuhan-kebutuhan rohani, cenderung untuk memenuhi keinginan duniawi nafsu belaka yang pada akhirnya akan menciptakan generasi yang bersifat egoisme, generasi yang berbudaya hedonistik, dan generasi yang mementingkan diri sendiri karena tidak ada sentuhan rohani dalam pendidikan sekuler. Dalam pendidikan sekuler ini, otak menjadi tumpuan utama. Apa yang baik menurut akal manusia, maka itu yang dianggap baik, dan apa yang tidak baik menurut akal manusia, itu dianggap tidak baik. Karena itu harus sangat dibedakan antara keduanya. Sedangkan dalam pendidikan Islam, kebaikan ini diukur secara syar'i. Jadi apa yang menurut syariat baik, itulah yang kita jadikan satu kebaikan. Apa yang menurut syariat tidak baik, itu yang kita anggap hal yang tidak baik dalam praktek kehidupan di dunia. Nah, ketika sudah memahami antara kedua perbedaan tersebut, tentu harus dibedakan. Jangan sampai nilai-nilai sekuler ini masuk ke dalam pendidikan Islam, sehingga pendidikan Islam memang benar-benar sesuai dengan ruh ajaran Islami, menjadikan generasi ibadullah, generasi yang mampu memimpin diri sendiri, generasi yang mampu membawa kemaslahatan bagi orang banyak, generasi yang mampu menjadikan ajaran Islam rahmatan lil alamin, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri sebagaimana yang diajarkan dalam pendidikan sekuler yang cenderung untuk memenuhi kebutuhan secara pribadi. Contoh juga dalam praktek ekonomi, nanti juga ada contoh kapitalisme yang dihadirkan orang-orang sekuler, karena memang dalam pendidikan sekuler ekonomi yang dibangun adalah mencari keuntungan sebanyak mungkin, mencari hal-hal yang sekira bisa untuk memenuhi kebutuhan secara zahir tanpa memandang bagaimana cara berniaga yang baik, bagaimana cara membangun
keekonomian secara bersama-sama agar nanti bersama-sama baik diri sendiri dan masyarakat bisa berdampingan dan tercipta kemaslahatan secara umum dan dinamisme kehidupan sosial dalam kehidupan kita di dunia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.